Selamat datang di Bego Teknologi, weh. Senang banget sama kayak gue juga, Ger. Iya, karena ternyata kan gue udah bilang dari lama ya, untuk para brand, ya kan, kalau lu mau jual berapa juga, kalau barangnya itu worth it untuk dibeli, bener, ludes. Jadi ludes, kayak Xiaomi 13 itu nggak ada alasan lagi jadinya kan. Bener, 5.000 unit lebih dalam 2 jam, bro. Dalam 2 jam, gila. Dan Xiaomi ini memenangkan hati warga, bener, fotografer, bener, dan juga orang-orang yang suka foto. dan tentunya orang yang berduit. gitu. Jadi sebenarnya ini adalah gambaran baru untuk Indonesia ya, tahun depan ya. Kalau tahun depan ada flagship tapi worth it, itu sih harusnya. Ya pasti, maksudnya dari spek oke dengan harga oke ya, maksudnya buat apa lagi lu mikir-mikir nggak beli gitu. Yes, ya kan? Kayak harga itu maksudnya orang Indonesia mungkin bukan gak ada duit sih, gue tangkapnya sih pelit aja. Bener, apalagi kan emang kayak 5 juta, 6 juta tuh kayak lu yakin lu beli handphone jelek gitu kan, nggak mau lah. Iya, nggak mau kan, tapi setelah dikasih lihat reviewer, diliatin iklannya bagus, baru worth it. Beli langsung gitu. Langsung beli. 5.000 unit, 5.000 kali 6,5 juta berapa tuh? Nah tuh pendapatan Xiaomi tuh emang kampret ya. Dan kita dapat duitnya. Iya kan? Kemarin itu gue naikin ke komunitas kan. Itu ada yang nanya, wah ini nih bang affiliate ya? Iyalah. Itu dia masalahnya, launchingnya sama jualannya tuh beda hari, bro. Iya itu doang tuh. Kita nggak dapet duit jadinya. Dapet duitnya, affiliate-nya sedikit gitu. Tapi ya sudahlah. Tapi karena ngomong affiliate sedikit nih, gue jadi nggak bisa ini nih menikmati hujan-hujan di luar. Oh iya, bener. Affiliate-nya kering, musim juga kering, Gir. Iya, lah kok jadi kering kan hujan maksud saya. Iya. Hujan nih, gimana solusinya? Langsung di bawah, Gir. Aduh, salah bridging. Salah bridging iklan. Nah, karena aku hujan terus, lalu aku dikirimin nih sama Livingston. Iya. Ponco, raincoat, recyclable. Oh benar. Cinta lingkungan, kayak Apple, ya kan? Soft, LDP apa anjing? Low latency. Ya gitulah, pokoknya ini adalah baju hujan kesukaan aku sekarang. Yoi. Bahkan katanya udah dipakai sama Raja Tiongkok. Yoi, kan? Saat dia hujan dia pakai ini. Orang lu beli ponco raincoat gitu kan. Ya, ini dia ya. Mungkin Raja Tiongkok. Lubu. Ya udahlah ya gitu. Nah, jadi kayak cuma Xiaomi doang, Ger, yang baru cuan-cuan. Iya. Yang lebih murah dan ini membuktikan juga spek oke, bentuk bagus dengan harga yang murah lagi, bro. Lagi-lagi. Ini adalah berita pertama kita, yaitu Itel S23 Plus berhasil menjual 6.000 di harga 1,8 juta. Bener, itu gila banget. Itu gila banget sih. Itu sebenarnya gampang loh. Lu sebagai sales aja kayak bisa. Gampang banget jualinnya. Kayak sekarang gini deh Bu, misalnya ada ibu datang kan ke counter kan. Ibu gini deh, ini layar berapa kira-kira? 6 juta. Wah, 1,8 laku. Mau iPhone ini laku. Belakangnya iPhone. Kalau nggak belakang iPhone, depannya kayak Samsung Note gitu kan, yang curve gitu kan. Mau Samsung S mahal, nih ada nih S23 Plus. Iya gitu. Tapi nggak tahu ya untuk update-nya, mungkin kalian udah ada yang pakai update-nya sih, gue nggak tahu. Siapa sih ingat gue harusnya update gimmicknya Dynamic Island-nya itu harusnya bulan ini sih. Iya, belum ada update sampai sekarang. Iya gitu ya. Sementara Transcend yang lain udah kan. Udah jadi. Tecno, Infinix udah gitu. Cuman ini adalah ya, gua rasa lagi-lagi gambaran orang Indonesia yang kayaknya kalau ngeluarin duit itu pasti riset dan mikir. Dan juga ada gambar orang Indonesia. Kalau Indonesia tuh kadang bodoh-bodoh, bro. Kenapa tuh? Gua nggak tahu nih. Gua nggak tahu bodoh atau enggak ya. Ini cuman penglihatan gue aja. Jadi kalau lihat nih Tokopedia-nya si Itel, Itel, di diskusinya itu orang pada komplain ini barang ada dikirim-kirim. Padahal kalau gue lihat lagi di pre-ordernya itu 5 hari, bro. Sedangkan launching itu hari Jumat ya. Iya, hari Jumat. Jumat. Kita hitung per hari kan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Belum ada 5 hari, bro. Iya. Sabar dulu ya. Rame banget. Gitu. Yang namanya PO itu namanya lu tuh kayak ngasih dulu nih bang, gue mau beli bang. Ntar dikirim 5 hari lagi gitu. Lebih cepat lebih bagus sebenarnya. Cuman kalau belum lebih dari 5 hari itu oke. Nah orang di sini sebenarnya banyak yang berspekulasi. Ini kayak sengaja nih biar marketingnya penjualan tinggi gitu. Jadi itu orang udah beli bayar sengaja sama Itel yang nggak dikirim barangnya biar nanti kayak dibatalin otomatis. Gitu. Waduh. Kesalahan jadinya. Itu lu pikirannya kotor. Coba kalian cek aja deh. Itu maksudnya kayak untuk PO-PO ini sebenarnya emang agak-agak ini sih di Indonesia tuh masih belum matang emang. Belum matang dan belum biasa gitu. Iya, apalagi di Indonesia kan kepulauannya banyak tuh ya. Jadi agak susah buat pengirimannya, bro. Dan jangan pengiriman untuk mengirimkan edukasinya. Ya.
muncrat lagi tuh ya. Edukasinya aja susah gitu kan. Susah sekali gitu. Jadi jangankan POD, COD aja ada yang berantem. Bener juga. Iya kan, maksudnya kayak ya udahlah. Tapi nggak cuma itu, ini Aldi juga nulisnya di sini ternyata S23 tiba-tiba laku 2.500 unit. Iya, jadi ini perbandingan ya. Sebenarnya gue ekspektasi gue agak rendah S23 Plus gitu. Maksudnya kayak ya udah gitu. Kayak dari internet pun kayak hype-nya nggak segede ETL S23 yang bisa bensin gitu kan. Jauh banget. Iya, yang mana kalau kita bandingin pun ya yang tadi si S23 itu di totalnya bisa 2.500 unit doang gitu. Iya. Sedangkan ini 6.000 unit, baik banget. Gila banyak banget yang dimana kalau lu perhatiin review kita S23 Plus Iya. itu dijanjiin 15.000 pembeli pertama akan dapat kayak random aksesoris. Oh, gitu. berarti setidaknya 15 itu orang beruntung semua tuh. Wih, iya kan. Dapat charger. Gitu ya, gitulah. Maksudnya cuman ya akhirnya jadi Itel kalau nggak salah per hari ini harga udah standar ya. Udah balik lagi ke harga normal, harga launchingnya di 2,2 juta. Iya, 2,2 juta sih itu sih agak susah ya. 2,2 juta tuh lawan lu tuh. Jangan kan, gue pengen ngomong Redmi Note tapi nggak usah lah. Oh, itu udah ngomong tuh. Iya kan, lawannya inilah Infinix gitu kan. Nah, bener. susah sih Tecno gitu-gitu. Bener. Jadi ya kalau 2,2 juta kayaknya emang Itel juga udahlah. Udah 6.000 gitu ya? Udah 6.000 juga. Iya. Lu ngejar apa sih di dunia Iya. gitu kan. Nah, ini juga nih ngomongin Itel sebenarnya ada lagi nih yang calon-calon lawan Itel, bro. Apa tuh? Ini dia nih, yang dari kabarnya Pak si Heri. Pak si Heri. Pak Om si- Heri. Iya. Om Heri SW ini baru aja bersabda kalau tahun depan bakalan ada brand handphone baru. Si Pak Heri dosen gua itu ya. Tapi ya gitu ya, handphone baru ini nama mereknya mungkin gua baru juga dengar namanya Freon ya. Iya, dingin banget nih. Kenapa? Freon. Waduh. Komedi sudah ngantuk namanya itu ya. Nah ini jadi ini Freon ini sebenarnya udah launching di Malaysia. Bener. Di Malaysia dengan HP namanya Freon F9 dan M5 gitu. Iya. Yang dimana dia juga ini lawannya akan jadi sangat ITL sekali. Iya. Karena spesifikasinya. Itu dia pakai Uni SoC, Unisoc T606, bro. Iya, T606 itu bener-bener head to head sama S23. Bener. Yang gue sih nggak akan tahu ya mau muncul kapan, mungkin tahun depan. Tapi kayaknya kalau tahun depan Freon ini muncul ke Indonesia, dia pasti akan habis-habisan dibandingin sih. Bener sih, apalagi baru masuk pasti bakalan bakar lagi. Iya, bakal lagi gitu maksudnya. Dan gue juga ngelihatnya sebenarnya lumayan menarik karena dia kalau si Itel ini kan gayanya kayak iPhone 14 Pro Max ya. Jadi udah ada nih udah ada yang unboxing nih yang M berapa tadi? M5-nya nih. Dia mirip iPhone doang. Jadi bobanya dua gitu. Jadi kayak seolah-olah Itel ini akan menjual flagshipnya. Bener. Yang ini yang biasanya aja gitu. Dan ini beneran murah ya karena Iya. dijual di Malaysia itu harganya sekitar 1,6 juta sekian. Iya, itu gitu. untuk dua serinya, M5 dan F9 ini agak unik sebenarnya. Iya. Dua seri harganya sama. Dan gue tuh nggak tahu sih line up kayak gimana ya. Iya, line up-nya sih gitu. Maksudnya dua seri harga sama sih, line up-nya sebenarnya kelihatan di. Kalau lu lihat di tadi WP tadi gue lihat F9 itu lebih jual ke fotografi. Kayaknya. Iya, tapi ya apa sih jutaan fotografi? Tolong dong. Gak mungkin sejutaan lebih bagus daripada Samsung S23 gitu. Kecuali lu HP 1 juta bisa foto bulan. Wah, baru bagus tuh. Nah, ya kan? Dulu ada lagi. Bisa. Ya kan? Lalu ada lagi M5 ini gue lihat speknya tuh dia bisa 90 Hz. 90 Hz gitu. Jadi kayak ya bisa dibilang Itel S23 banget. Jadi kayak lebih ke casual atau gaming. Iya, memang kayak bakal jadi lawan kuatnya Itel nih. Iya. Sama-sama pawang Unisoc gitu. Iya, sama-sama pawang Unisoc yang dimana gue sih suka sih kalau misalnya pasar mau di atas mau di bawah ini banyak berantemnya tanda kutip gitu loh. Jadi kayak kompetisi gitu gak ya. usah lah Itel terus lah gitu kan. Ya oke lah, walaupun ya udah ada kan ZTE Unisoc tuh. ZTE Unisoc ya ntar yang akan kita review juga ntar ya. Itu luar biasa barangnya gitu ya. Kamera juga bagus sekali. Silakan tunggu aja Nubia Uni SoC-nya. Nah gitu. Lalu ada juga nih yang mau memperkenalkan sesuatu nih. Yaitu Oppo Indonesia. Bener kan gue? Bener. Oppo Indonesia sudah mengundang jagat review dan sebenarnya kita juga cuman kita belum bisa ya. Iya. Ya ini kayaknya sih ini adalah cikal bakal dari HP lipatnya Oppo. Bener, gak cuman flip doang kayaknya masuk Indo Iya, nih. udah gitu Oppo itu sosokan kayak di video Om Deddy ya kayak ini HP apa namanya kira-kira ya? Apalagi dong, masa foldnya tiba-tiba jadi Samsung Z Fold? Ya kan? Aneh juga dong.
Ya udah pasti N3. N3. Ya, Harusnya ya sama N3 Volt harusnya. Iya, N3 Volt. Enggak tahu juga sih. Ya pokoknya itulah. Iya gitu, dan mungkin ya N3 Volt ini mungkin akan menjadi sebuah inilah pertimbangan baru untuk para bos-bos yang kemarin. Betul. Yang kemarin duduk samping saya, ya Betul. itu ternyata bos Tokopedia ya, sialan deh ya. Ini akan menjadi kayak inilah cara putar otak Oppo lagi nih. Gimana caranya HP dia jadi top of mind para orang-orang kaya itu sih. Gue tapi sih secara spesifikasi yang dikasih lihat Om Deddy sih lumayan oke sih ya gitu Iya, ya. dari Maksudnya segi kayak- handphonenya menarik sih. Dia bandingin sama Z Fold 5 kan. Dan dia yang gue suka tuh bentuk handphonenya rasionya. Oh iya. Rasionya tuh agak mengotak. Jadi untuk lebar lebih enak gitu. Untuk lebar si handphone ketika di unfold gitu. Iya, dan gue udah megang juga yang N2-nya doang ya, itu Fold juga. Itu enteng banget sih. Bener. Dan ini adalah harapan gue di mana kalau aja Oppo masih ngasih lagi yang sama, itu entengnya cuman lebih rigid, itu mantep banget sih. Bener. Tapi lu bisa lihat nih di videonya Jagat nih, bagian kamera di cover, Bre. Ya, di cover. Kenapa di cover? Sosokan lagi Oppo sosokan. Wah, ini bukan N3, tapi ternyata ada leak di mana orang kelihatan foto pakai yang katanya. Yang katanya ini adalah N3 Fold yang dimana ini yang menarik adalah Fold-nya ini punya BAM tuh mirip X6 sebenarnya. Bener. Jadi kayak maksudnya kayaknya ini adalah trademark baru untuk Oppo di mana kayaknya X6 kan disukain banyak ya. Iya, bagus itu kameranya. Sampai kayak gua ngelihat X6 itu mantep banget sih desainnya. Jadinya ini karena kesukaan ini jadi kayak Samsung lah. Ya jadi ciri khas untuk flagshipnya si Oppo gitu. Ciri khas si Oppo yang di mana ini bagus banget sih. Bener. Ya gue harap sih untuk si Fold-nya ini bisa setara lah sama si Samsung. Maksud gue bukannya sama-sama bagus gitu, karena bukan Samsung bagus. Tapi ya si Oppo ini punya ciri khasnya. Apalagi dengan kamera BAM ini, bisa jadi nih Oppo jadi salah satu handphone lipat yang punya kamera terbaik gitu loh. Oh iya, Iya. Iya. Gak ada yang tahu loh. Gak ada yang tahu. Tiba-tiba di Fold ada periskop. Ada Hasselblad. Ada Hasselblad. Waduh, Hasselblad ya iya juga ya. Ya maksudnya gue banyak banget ekspektasi gue karena gue ngelihat N2 Flip-nya Oppo itu yang sangat nice try. Gue nggak bilang terbaik, tapi nice try, dan untuk HP yang diperkenalkan pertama kali itu oke banget. Benar. Ini sih harusnya minimal kalau dia, maksudnya emang nggak mungkin menang di hati masyarakat banyak ya. Cuman ya seenggaknya oke lah. Untuk permulaan ini adalah hal yang bagus gitu. Bukan handphone yang jelek bro gitu. Dan di N3 Flip-nya pun kalau kita lihat dari global launch itu keren nih. Yes, dan biasanya HP Fold itu jarang gagal sih. Iya, jarang gagal sih, kecuali ya itulah ada Phantom. Tekno Phantom ya. Gak tahu, tapi kan mau masukin yang flip ya mereka, gitu kan. Tekno V Flip 5 gitu ya. Cuman ya udahlah, ada juga nih yang leak lain nih ya. Yaitu iQOO 12 sudah mulai di teaser di teaser mulu dia. Gue capek sama iQOO loh. Capek gue sama iQOO. iQOO tuh kasihan lah, gue tuh kalau ngeliat iQOO tuh. Sudah kemarin ada yang nanya, ini intermezzo aja sebenarnya. Kemarin ada yang nanya di komen nyantek gitu kan. Bang, iQOO Z7 jelek ya bang? Kok nggak ada yang ngomongin? Sebenarnya nggak jelek sama sekali. Di sini ada yang pakai dan masih bagus, pakai banget. Ya, cuma kayaknya mereka budgetnya habis tuh di Vivo Y series tuh. Yang Sultan ya, Y Sultan itu ya, gue nggak tahu lah. Karena di hall kan, mungkin duitnya habis di sana. Lumayan itu. Iya, mereka tuh masih satu payung sama Vivo. Jadi kayaknya untuk ngenalin atau itu mau bikin komunitas juga kan pakai ini Pak. Iya. Susah Pak gitu. Tapi ya seenggaknya ini oke lah, karena ternyata iQOO 12 ini agak-agak kaget sih gua sih yang gue liat leak-nya sih. Dia ini yang pertama kali dikenalin sama di internet ada All Series kameranya gitu. Dia ini pakai 50 megapiksel di OmniVision yang baru. Bener, rata paling kecil di 50 megapiksel. Iya, dan dia menariknya punya periskop. Ini optikal kan? Optikal apa tel ini? Ya, tele harusnya. Tele 3 kali zoom. 3 kali zoom ya, yang dimana ini oke banget. Dia ini untuk ngomongin telenya dulu ya. Ini yang ntar dulu ya. Dia pakai OmniVision 64B. Ya. 64B ini mirip banget sama punyanya Oppo Reno 10 Pro Plus yang dimana kita udah coba di 8 Plus Gen 1. Ini oke banget sih. Benar. Ya kan? iQOO 12 kalau kita ngaca sama iQOO 11 kemarin pakai 8 Gen 2 pertama. Harusnya ini jadi 8 Gen 3 pertama. Harusnya ya, kita kan nggak tahu juga ya. Yang dimana gue sangat penasaran apa jadinya OmniVision 64 ini ditaruh di ISP-nya 8 Gen 3. Benar. Itu doang sih sebenarnya. Dan di sini juga menarik lagi adalah
Yang tadi 50 megapikselnya OV50H ini adalah kamera baru dari Omnivision yang dimana ini adalah sebenarnya sensor yang udah mulai terlupakan gitu. Biasanya endingnya cuma jadi ultrawide, biasanya jadi depth sensor kadang-kadang. Tapi ini sudah mulai ini lagi lah, memanaskan lagi lah. Jadi udah mulai menggoyangkan Sony dan ISOCELL lah minimal gitu. Cuman lagi-lagi yang gue bilang tadi gitu, maksudnya untuk kamera ini kamera kan harusnya makanannya Vivo gitu ya. Ada kenapa tiba-tiba Aiku masuk ke makan juga itu ranahnya si kamera gitu. Jadi ya gitulah, maksudnya gua kan bukan planner ininya mereka gitu. Kita nggak tahu, kita kan cuma spekulasi aja. Kita berspekulasi aja gitu. Bertanya-tanya aja juga. Iya, gitu, cuman kalau dari gue sih pribadi kayaknya mungkin karena Vivo nggak laku-laku amat. Emang nggak salah sih. Iya nggak tahu. Ini kan spekulasi aja ya, kita nggak tahu loh ya. Maksudnya iQOO 12 ini pasti akan ditunggu warga sih. Iya, gitu. Ya semoga aja bisa masuk. Ini lagi-lagi kita berharap sama iQOO. Iya lagi iQOO Z8 aja belum ada. Z8 nggak ada. TKDN-nya aja nggak ada gitu ya. TKDN udah belum sih Z8 gue lupa. Lupa gue. Gue coba kalian yang ingat coba deh. Maksudnya Z8 aja belum ada nih kecium orang Indonesia nih. Cuman ya semoga aja bisa 8 Gen 3 pertama dan masuk ke Indonesia. Iya udah lah gitu. Emang 8 Gen 3 kan apa sih, Ger? Masuk lagi ya. Ini adalah berita terakhir kita. 8 Gen 3 ini sudah bulan Oktober. Berarti tandanya Snapdragon Summit akan sebentar lagi muncul gitu. Dan harusnya mereka tuh ngenalin 8 Gen 3. Yang dimana di sini leak-nya itu udah mulai kelihatan nih. Udah kelihatan gitu ya. Pertama dari kalian pecinta Antutu ya, warga-warga Antutu. Di sini skornya sudah sampai 2 juta. Wah, skornya banget. Yang dimana kalau kita pakai database kita yang paling tinggi itu baru Red Magic 8S Pro. 8S Pro itu 1,6 juta. Gue sih walaupun emang gue nggak percaya banget sama Antutu ya, tapi seenggaknya ini adalah sebuah gambaran besar di mana kayaknya lead-nya lumayan tinggi. Iya, memang. Iya gitu kan. Dan gak cuma itu aja, Geekbench-nya juga udah keluar nih. Di singlenya di 2200-an. Iya, 2200-an gitu. Multinya 6600-an. Multi gede banget sih ini. Multi gede banget sih. Yang memang tidak bisa mengalahkan A17 lagi-lagi ya untuk para Android ya, mohon maaf ya, tidak bisa mengalahkan A17 Pro. Cuman hal yang menarik adalah yang kalau sebelum kalian marah-marah nih, ini bagus sebenarnya karena 8 Gen 2 kemarin pas muncul itu angka Geekbench-nya itu nggak bisa. Ini kita ngomongin Geekbench dulu ya. Angka Geekbench-nya itu nggak bisa ngalahin bahkan A15 bukan A16 ya. Jadi kayak ketinggalan 2 versi. Nah sekarang ini udah bisa ngalahin A16 minimal. Jadi maksudnya ketinggalan satu generasi aja sekarang. Satu generasi aja lah, yang dimana sih gue sih punya harapan sangat lebih nih buat untuk Snapdragon yang 8 Gen 3. Mungkinkah kalian pada akhirnya ngalahin Bionic A16? Berapa gitu kan maksudnya? Ya semoga aja bisa. Cuman nih kan kabarnya juga 8 Gen 3 ini kan nggak dapat yang 3 nanometer. Ini keluar lagi berita baru coy. Kalau 8 Gen 3 bakal ada 2 versi. Iya, jadi berita awalnya ini biar kalian ada konteks adalah jadi ternyata Apple itu kabarnya sudah menyikat semua wafer dari 3 nanometer TSMC ya. Iya, tahun ini udah habis semua khusus buat Apple. Buat Apple. Dan itu worth it banget ya. iPhone 15 Pro laku banget. Laku banget, gila. Walaupun mereka semua bilang panas, pas diupdate adem. Gitu lah hebatnya 3 nanometer ini. Dan kabarnya ini tadi Aldi udah bilang 4 nanometer mungkin akan ada di 8 Gen 3 atau juga 3 nanometer gitu. Dan kita sampai sini sebenarnya belum tahu, cuman banyak spekulasi di luar sana. Ini mungkin akan menjadi 8 Gen 3 dan 8 plus Gen 3. Iya, gitu. lebih wajarnya seperti itu gitu ya. Iya, karena untuk 8 yang 3 nanometer harus lebih jelas dong. Iya, masa 3 nanometer disamain sama 4 nanometer gitu dan kan. ini menurut gua ini juga diperjelas ya dari berita itu juga ini hal yang sangat wajar dilakukan Snapdragon karena dilakukan di 8 Gen 1 kemarin gitu. 8 Gen 1 dan 8 plus Gen 1 sebenarnya itu isinya sama aja. Cuman yang beda ya pembuatnya doang. Gitu. Dari Samsung ke TSMC katanya gitu. Iya, pas 8 Gen 1 kan, anget gitu kan. Ternyata 18 Gen 1 pas pakai TSMC lebih bagus. Betul. Makanya daripada mereka ngambil Samsung 3 nanometer, lebih baik TSMC.
capek gua. Tapi ya seperti itu ya bapak-bapak ibu-ibu ya di sini ya. Tapi seenggaknya gua berharap penuh sih, apalagi dari peningkatan mungkin kayak efisiensi. Kalau kamera gua rasa sudah di atas lah. Iya, udah bagus lah, tinggal permainan sensor gimana. Mungkin di 8 Gen 3 ya lebih ngutamain permainan ray tracing kayaknya. Wah, betul buat gaming-gaming gitu ya. Ya ini sekedar teaser mungkin pembahasan buat minggu depan ya. Karena ini yang ketiga nih. Ya, ini si Exynos nih udah main RDNA lagi bareng ray tracing ya, Pak. S23 FE Iya, itu. jadi pasti kayaknya 8 Gen 3 bakal main ke ray tracing nih. Head start sebelum si Exynos. Iya, menarik ya. Jadi kayak ini pertarungan lagi-lagi gak cuman di HP tadi udah kita bahas 1 jutaan gitu ya. Atau di flagship, ya yang main kamera juga ada yang main all-rounder, ada yang kamera doang, ada yang makan temennya sendiri gitu ya. Cuman ya ini akan menarik banget sih persaingan chipset ini sih. Oke banget untuk kita omongin. Apalagi diomongin di Pacul of the Week. Pacul of the Week. Ini adalah pertanyaan pertama nih ya dari user WR. Ya itulah ya. Diganti namanya. Diganti ya. Bang, masukin aku ke Pacul of the Week biar mama bangga. Itu dia. Ini udah masuk kan. Mamah kamu bangga nggak? Mamah kamu masa nonton ini? Dia nontonnya minimal mas Chef Arnold gitu ya. Apa Master Chef gitu loh. Terus Will gitu ya. Iya, Will Goes. Tapi by the way sih ini sebenarnya menarik nih. Ini kayak gue pengen ngomong doang sih kayak kayaknya tuh seolah-olah tuh masuk ke nyantek itu kayak mantep banget gitu. Jadi kayaknya seolah-olah kayak kita tuh lagi ngartis gitu. Paham sih maksud gue? Padahal biasa aja ya. Padahal biasa aja bro. Kita tuh gak ada niatan untuk jadi orang-orang yang terkenal banget sih. Kita mau ngartis tapi mau jadi kaya mau. Mau. Siapa yang gak pengen kaya gitu ya? Pengen gitu. Maksudnya tapi menurut gue kita tuh bukan yang artis banget lah gitu. Maksudnya santai-santai aja. Lagi-lagi gue ingetin lagi ya. Pertama ini kontennya Nyantek itu juga berdiri di atas nama komunitas gitu. Jadi kayak bukan atas perseorangan Aldi mau jadi artis gitu. Enggak begitu bro. Jadi kayak santai-santai aja lah. Betul ya? Sama gue mau ngasih tahu nih bukan karena kemarin kan gue audionya jelek ya. Ini bukan karena audio jelek ya, gue kayak gini. Emang rusak. Harusnya di awal kasih tahu ya. Iya. Tapi thank you udah ngingetin ya. Emang kita buru-buru minggu Iya buru-buru ya. Jadi terima kasih ya teman-teman masih ini ya. Terus ada lagi pertanyaan kedua. Nih komen dari Insonatur gitu ya. 13 itu murah untuk menebus dosa kaum namun not enough gitu, belum cukup. Nice try but see you in 14 series November Desember ya dengan Snapdragon 8 Gen 3 dan better ray tracing. Kita butuh pertobatan total dari seri Redmi, monitor watch-nya Pad series dan T series. Watch-nya masih keteteran sama Huawei. Band-nya pun udah ada pesaingin si Oppo dan juga Huawei. Iya, by the way untuk band-nya, band-nya kan gue lagi pegang. Dan akan gue review di mana ini bandnya sih untuk 500.000 gue jujur agak kaget. Iya. Gua itu pertama kali yang gue tahu adalah gue pernah dengerin soal band. Gue pertama gak pernah megang band ya, gak pernah make band gitu. Dan gue pernah dapat impresi jelek banget sama band karena ada sebuah brand yang pas ditanya ini bisa dapat telepon dari WA nggak? Gak bisa, cuma nomor telepon doang. Jadi kayak band yang ini punya si Xiaomi yang baru ini bisa. Kangen apa ungu? Waduh. Aduh gitu lah pokoknya. Seenggaknya inilah emang secara gaya nggak oke gitu. Gue dari riset juga sama temen-temen gue. Menurut lu kalau pakai gaya nggak? Jadi biasa aja. Gitu. Tapi jujur aja itu okay. Xiaomi Smart Band jujur aja udah dari top of mind gue loh. Oh iya. Maksud gue dia itu pemain pertama untuk sebuah smartwatch ya, smart band lah gitu ya, yang menurut gue paling bagus. Dulu pas zaman era smart band 3-nya si Xiaomi itu bagus banget. Maksud gue kayak gue selalu bandingin semua smart band yang dulu gue pernah coba dengan si Xiaomi itu dan Xiaomi itu paling bagus. Nah itu juga. Dan gue akan agak serius ke depannya untuk review semua smart band dan smartwatch. Dan smart band ini tuh jadi benchmark awal gue. Iya. Karena ini 500.000 lu dapat 60 Hz. Benar. Ada AUD-nya walaupun nggak tinggi nits, cuman maksud gua untuk fungsional bagus banget. Iya. Itu doang sih. Jadi kayak ya udahlah, tapi ya sisanya sih tadi ngomongin 13T series ya. Jadi kayak ya semoga Xiaomi bertobat gitu loh. Bertobat ya. Ya kayaknya sih ngomong tobat gak tobat kayak dari dulu brand gitu-gitu aja ya gitu. Iya, tergantung pasarnya juga Pak gitu. Kalau Xiaomi nggak masuk Indo soal barang-barangnya berarti ya pasarnya nggak kuat gitu. Iya, jadi kadang-kadang walaupun kadang banyak yang beli. Iya, banyak yang beli tuh menurut circle lu aja gitu. Gitu. Jadi kayak saat jadi kita jadi kayak jubir ya. Tapi enggak, ini yang kita lihat adalah kayaknya kalau brand mau masukin HP, misalnya HP deh yang gampang gitu ya. Dia mikirin dulu nih, ada pasarnya enggak gitu. Maksudnya kayak
Ya kalau nggak ada pasarnya lu kira masukin HP, masukin barang tuh nggak ada duit marketing. Iya. Ada duit marketingnya, itu hitung-hitungan Besar lagi. banget itu. Udah ngasih marketing banyak, nggak ada yang beli. Itu Itu kan. yang berat. Nah jadi kan memang kayak gitu loh. Mungkin lu bisa lihat kayak kenapa handphone ini nggak bisa masuk gitu loh. Handphone flagship lah lebih tepatnya. Jelas gitu hitungannya. Ya, memang kalau lu pada tahu soal TKDN ya bisa jadi gitu. Bisa jadi. Cuma kan itu juga salah satu faktornya. Apakah dengan misalkan gua push nih si TKDN biar bisa masuk Indo, bisa barangnya laku? Oh enggak. Belum tentu. Belum gitu. tentu sih, belum tentu. Makanya nggak berani gitu. Gak berani. Iya, untuk itu juga flagship sih yang gue lihat juga kayak Xiaomi ya. Kalau Xiaomi 13 kemarin masuk, gue nggak akan yakin sih itu kejual sih. Ya mungkin kejual tapi nggak mungkin nggak kesentuh targetnya Iya, gitu. kesentuh Apalagi target. dengan TKDN berarti kan harus ya invest di Indonesia lebih besar gitu. Iya gitu ya. Iya. Ya 13T ini datang dengan emang sangat pertobatan dari Xiaomi. Gila aja lu 6 juta dapat Leica gitu Itu kan. dia. Walaupun Leicanya ya lu nggak akan bisa samain sama Leica kamera biasa lah. Ataupun jelas 13. lah. Cuman feel-nya oke gitu. Feel-nya lu street fotografi ya. Experience-nya enak. Iya, kalau ngomongin yang lain juga tadi monitor ada yang lain-lain sih gue kurang paham sih. Nah itu dia monitor lu masuk sini juga udah banyak banget pakai permainan di bawah harga bawah gitu Iya, kan. udah susah Xiaomi sih. agak bahaya gitu. Xiaomi agak bahaya gitu. Tapi ya itu loh, kita nggak belain Xiaomi, cuman analisa aja. Iya, Gitu. yang cukup logis aja. Iya, lalu ini pertanyaan terakhir adalah dari aku bucin. Waduh. Kalau emang dari chipset recycle dari yang udah keluar, boleh dong ngarep ada HP compact di harga sekelas entry and mid, fungsinya untuk foto-foto sosmed aja. Kalau main game ya di ruangan panas kekecilan, ruang panasnya kekecilan. Oh, Ruang ya ngerti gua. panasnya si Iya, ruang support HP-nya chamber gitu gitu, ya. iya. Terus keluar HP lipat di midrange juga sebenarnya perlu spek tinggi, insecure, bla. Jadi kayak dia ini ya pengen lah butuh juga kayak smartphone yang lebih apa sih namanya di kalau yang lipat fold itu namanya smartphone apa gue lupa. Inovasi. Iya, bukan inovasi waktu itu lu sebut ada tuh gue lupa namanya itu. Kan ada HP yang kayak cuman buat teleponan doang gitu kan. Nah, ini ada HP yang buat gaya juga gitu. Gue lupa namanya ada. Lupa. Ya gitulah pokoknya ya. Kayak misalnya contohnya adalah ini. Ini Iya, Zenfone 10 gitu. Maksud gua ini adalah 8 Gen 2 yang saat ini jadi paling murah. Karena ya udah lama juga dan mau keluar 8 Gen 3 gitu. Benar. Tapi ya ini menarik banget. Walaupun gua coba sempat stress test dan ada yang nanya kok lu stress test gitu ya. Maksudnya ya kenapa enggak gitu kan ini nge-review ya. Iya. Maksudnya ya udah biasa aja gitu. Dan ini ya sejauh ini sih oke sih. Walaupun cara ada 1-2 hal kurang suka, cuman sih ya sejauh ini oke aja sih. Benar, dan ngomongin juga tanggepin yang omongan tadi sebenarnya itu ya bukan kita bisa ngarep harga lebih murah di spek yang oke gitu. Maksudnya chipset yang bagus gitu. Maksud gua di sini tahun depan mungkin kemungkinan recycle itu besar, tapi dari segi lainnya itu bakal diimprove gitu. Oh iya. Kayak sekarang aja lihat nih dari handphone dari 5 juta ke atas udah mulai bermain tanpa kamera gimmick. Ah bener. Ya, seperti itu. Dulu kan masih ada kamera 2 megapiksel, 3 megapiksel atau micro. Jadi kamera gimmick ini untuk dapat konteks lagi ini adalah makro. Iya, depth Terus sensor, depth sensor gitu-gitu. itu menurut kita udah kamera gimmick karena fungsinya sih bisa Tidak dibilang ada, gitu. bukan nggak ada sih, lebih ke ya siapa yang make gitu lah ya. Iya, emang nggak bisa lu pakai sebenarnya. Iya, Itu jadi kayak, ya kalau bener bisa kepake secara behind the scene-nya, kalau enggak ya sekedar ya hiasan doang. Hiasan gitu. aja udah. Nah kayak Buat- gitu. Jadi nggak cuma dari SoC tetap mungkin sama aja kayak tahun ini gitu. Tapi fitur lainnya berbeda gitu. Mungkin ada tambahan-tambahan gimmick apa gitu, itu kan desain lebih bagus, lebih ringan gitu. Iya, dan makanya itu adalah tanda bagus banget tuh yang kemarin Tecno V Flip itu masuk sih. Maksudnya kayak akhirnya untuk HP-HP yang kelihatannya hanya dipakai untuk sama orang-orang kaya gitu, bisa dipakai sama semua orang. Benar. Gitu sih, dan kayaknya emang juga gue lihat sih semenjak ITLS 23 Plus ya bisa kayak misalnya buka di sini gitu, maksudnya AMOLED juga. Iya. Kayaknya sih teknologi makin merata sih, yang dimana ini oke banget sih. Yang pasti semuanya bakalan murah kalau udah mainstream gitu. Udah mainstream. Yes, itu dia gitu. Langsung aja tutup kali ini. Ya, jadi mungkin dulu Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Ini di kondisi masih jam 11 malam, jadi gue masih semangat gitu. Iya. Jadi masih enak gitu, masih ada powernya. Nah, lu berarti ini main Zenfone, kira-kira reviewnya kapan Mas Gir? Lu kan yang review. Oh iya. Iya. Ya ini kira-kira kapan di reviewnya nih? Ya secepatnya lah, karena gue masih ada ZTE Nubia. Iya, gitu. GT Nubia juga akan ada. Jadi silahkan subscribe, Bener. jangan lupa untuk share sama teman-teman kalian. Gitu. Betul. Jadi udah, jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord, dan juga
apa ya? Kalau beli barang lewat link kita aja gitu. Ya iya, itu tolonglah ya, tolong iya, gitu lumayan ya. cari duit tambahan buat Lumayan, upgrade. Pak. Nih gue mau upgrade mic, masa mic gini Pak? Mic-nya begini Pak. Mic-nya udah nggak bisa dipakai gitu loh. Jadi udahlah, sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.